Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Hari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu ada konsep dasar nutrasetikal, kedua ada kerusakan bahan pangan, dan yang ketiga ada pencegahan kerusakan bahan pangan. Materi yang pertama itu adalah konsep dasar nutrasetikal. Apa sih itu nutrasetikal? Nutrasetikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan pengobatan penyakit. Nah, para peneliti sudah menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh seperti temuan baru di bidang fitokimia. Selanjutnya, nutrasetikal pada era postgenomik. Nutrasetikal pada era ini menghasilkan penelitian yang membuktikan bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran itu dapat melindungi tubuh dari penyakit kanker dan kardiovaskular, dikarenakan pada sel-sel tersebut mengandung antioksidan, beta-karoten, dan asam askorbat. Nah, 3 faktor yang mempengaruhi kinerja nutrasetikal itu ada jenis kelamin, usia, dan lingkungan. Lalu, genomika itu sendiri adalah ilmu yang membantu mengetahui kandungan zat kimia yang berada pada makanan dan mengetahui bagaimana mekanisme zat tersebut bekerja di dalam tubuh. Kita bisa ambil pada gambar di samping adalah prinsip kerja cDNA microarray untuk analisis ekspresi gen. Di sini ada 2 sampel yaitu kontrol dan eksperimental. Yang keduanya, dibeli fluoresen itu menggunakan warna yang berbeda, itu warna merah 1 dan warna hijau 1. Dari cDNA berikut dihybridis di chip microarray yang sudah berisikan dengan gap gen. Lalu, kemudian akan dilakukan pelaseran guna untuk mengetahui sinyal fluoresen yang dapat membedakan perbedaan ekspresi gen. Dari proses di atas, dapatlah hasil 3 warna yang berbeda, di mana hasil yang pertama itu berwarna merah, itu berarti up regulation, lalu yang kedua itu warna hijau berarti down regulation, dan yang ketiga itu warna hitam berarti constitutive expression, atau warna yang tidak dapat berubah. Selanjutnya, itu adalah vitamin C. Vitamin C adalah nutrien yang paling banyak ditemukan pada makanan dan minuman, di mana itu mengandung antioksidan yang tinggi. Vitamin lain yang juga sering ditemukan itu ada vitamin E dan beta-karoten. Lalu, selanjutnya ada fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Ciri khas dari fitokimia itu adalah buah-buahan dan sayuran yang memiliki warna sangat terang, dikarenakan mengandung kromofor dan jumlah karbon yang saling bertukar-tukar. Kita bisa ambil contoh pada gambar di atas, ini adalah buah-buahan dan sayuran yang memiliki warna terang. Ada warna ungu, merah, kuning, oranye, dan hijau, di mana sayuran dan buah-buahan yang berwarna hijau memiliki kandungan klorofil yang sangat tinggi. Selanjutnya, ini adalah senyawa dari kromofor yang sudah diidentifikasi melalui alat spektrofotometri ultraviolet sinar tampak. Lalu, selanjutnya ada fitokimia karotenoid. Karotenoid adalah pigmen alami yang ditemukan pada buah-buahan dan sayuran, di mana karotenoid membuat tanaman itu berwarna menjadi kuning, menjadi jingga atau kemerahan, dan menjadi warna merah. Contohnya itu seperti jagung, wortel, tomat, paprika merah, dan yang lain-lain. 50% karotenoid diserap di dalam aliran darah dan hanya beberapa persen karoten yang bisa diubah menjadi vitamin A, di mana karoten tersebut memiliki manfaat untuk melindungi hati dan paru-paru dari penyakit kanker. Nah, ada 2 senyawa penting karotenoid itu ada beta-karoten dan A-karoten. Lalu, selanjutnya ada likopen. Likopen adalah fitokimia yang disintetis oleh tumbuhan dan mikroorganisme namun tidak dapat diproduksi oleh manusia sehingga harus didapatkan dari buah-buahan. Senyawa ini dikenal sebagai antioksidan kuat yang mampu menonaktifkan radikal bebas. Kemampuannya dalam mengikat oksigen bebas 2 kali lebih besar dari beta-karoten dan 10 kali lebih besar dari beta-tokoferol. Selain itu, likopen juga membantu komunikasi antar sel melalui gap junction dan berperan dalam reaksi kimia yang mencegah kanker serta melindungi biomolekul penting seperti lipid, protein, dan DNA. Selanjutnya ada lutein dan zeaxanthin. Lutein adalah suatu xanthofil dan satu dari 600 karotenoid di dalam sayur berdaun hijau. Itu kita bisa ambil pada contoh gambar di tengah itu seperti kale, bayam, dan brokoli. Lalu selanjutnya ada zeaxanthin, merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di dalam tubuh untuk melawan radikal bebas. Itu ditemukan pada buah-buahan dan sayur seperti jagung, paprika, oranye, kuning telur, dan jeruk. Lalu ada karotenoid astaxanthin dan jenis produk bahan alami. Astaxanthin itu sendiri adalah vitamin A di dalam tubuh manusia digunakan untuk membantu mengatasi penyakit seperti degenerasi manula, nyeri otot, rheumatoid arthritis, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat paparan sinar ultraviolet. Lalu ada 2 jenis produk bahan alami. Pertama itu produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui, dan yang kedua itu produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang diketahui namun belum ada standarisasinya. Lalu materi selanjutnya itu ada kerusakan bahan pangan. Nah, bagaimana sih kerusakan bahan pangan itu? Kerusakan bahan pangan itu adalah penurunan mutu makanan akibat mikroorganisme, reaksi kimia, atau kondisi lingkungan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Nah, tanda-tanda kerusakan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada tekstur. Nah, keras menjadi lunak, lunak menjadi keras, kental menjadi encer, lalu untuk rasanya berubah menjadi menyimpang, aromanya menyimpang, dan penampakan visual itu juga menyimpang. Kita bisa ambil contoh pada gambar di sebelahnya ini adalah kerusakan bahan pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme, reaksi kimia, kondisi lingkungan, dan juga jamur. Lalu selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi sendiri dibagi menjadi 3. Itu bahan pangan mudah rusak, bahan pangan agak mudah rusak, dan bahan pangan tidak mudah rusak. Di mana contoh bahan pangan mudah rusak itu seperti
ikan dan telur, lalu susu. Bahan pangan agak mudah rusak itu contohnya seperti buah-buahan dan sayuran, lalu bahan pangan yang tidak mudah rusak itu seperti ada kacang-kacangan dan sereal. Nah, bahan pangan juga dapat mengalami kerusakan karena akibat pertumbuhan mikroba, aktivitas enzim, aktivitas serangga atau parasit. Kandungan air dalam bahan pangan, suhu udara, sinar, dan penyimpanan yang tidak diperhatikan dengan baik. Lalu, materi selanjutnya adalah pencegahan kerusakan bahan pangan. Di sini ada 3 cara pencegahan kerusakan bahan pangan. Yang pertama itu ada pengawetan suhu tinggi. Apa sih itu pengawetan suhu tinggi? Pengawetan suhu tinggi adalah pengawetan yang dilakukan dengan pemanasan dengan suhu tinggi menggunakan alat-alat yang dapat mengeringkan bahan pangan tersebut dengan maksimal. Contoh alat yang bisa kita gunakan itu adalah oven atau microwave. Nah, ini contoh buah-buahan dan sayuran yang sudah dikeringkan sehingga tidak terdapat kandungan air di dalamnya lagi. Lalu yang kedua itu pengawetan dengan bahan kimia. Nah, pengawetan dengan bahan kimia ini diperuntukkan pada bahan makanan yang mudah busuk. Pelarut yang sering digunakan untuk pengawetan kimia itu ada asam benzoat, ada sulfit, dan ada boraks. Ada beberapa pengawet lainnya. Lalu yang terakhir itu ada pengeringan. Pengeringan adalah penyusutan suatu bahan dengan menghilangkan kandungan air berlebih pada bahan pangan tersebut, di mana tujuan pengeringan itu untuk menghilangkan total kadar air di dalamnya. Nah, pengeringan itu biasanya bisa dilakukan menggunakan sinar matahari langsung, menggunakan angin-anginan yang biasa dilakukan di rumah kaca, lalu menggunakan asap, dan menggunakan pemanasan seperti menggunakan oven dan microwave. Nah, ini kita bisa ambil contohnya seperti ikan asin dan sosis daging yang diuapkan di dekat tungku pemanasan. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.